Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua, selamat memasuki hari baru. Marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, mempersembahkan intensi kita masing-masing. Intensi yang disiapkan, berdoa untuk mereka yang merayakan ulang tahun pada hari ini. Mungkin ada anggota keluarga kita atau teman kita yang merayakan ulang tahun kelahiran, mari kita serahkan mereka kepada Tuhan. Secara khusus saya ingat anak Yohanelita yang berumur 13 tahun hari ini. Kita mohon berkat Tuhan untuknya dan juga untuk orang tua dan kakak-kakaknya. Berdoa untuk semua penderma kita. Saya ingat penderma kami di komunitas ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati mereka semua. Dan juga para grup-grup yang menyiapkan renungan-renungan harian untuk kita semua, yang mewartakan, membacakan Injil firman Tuhan kepada kita semua. Semoga mereka selalu diberkati Tuhan, dan semoga mereka tetap setia menjalankan semuanya itu. Dan bagi yang mendengarkannya, semoga mendapat berkat daripadanya. Kita berdoa untuk mereka yang sakit. Begitu banyak orang yang sakit kali ini. Banyak yang kena virus corona. Mari kita serahkan mereka semua kepada Tuhan. Biarkan Tuhan menjamah mereka, beri mereka kekuatan, kalau boleh kehiburan. Secara khusus saya ingat tante kandung saya, saudari dari bapak saya, tante Gina, juga adik Bina Serang, dan saudari sepupu saya yang lagi sakit di Kupang, adik Emil, dan juga mereka-mereka yang lagi sakit entah dirawat di rumah sakit atau di rumah keluarga. Semoga Tuhan menjamah mereka semua, beri mereka kekuatan dan kesembuhan. Dan juga yang meninggal dunia. Mungkin ada yang dikena, yang meninggal dunia karena virus corona. Begitu banyak orang yang meninggal dunia kali ini. Saya ingat kakak mama Imel yang meninggal karena COVID. Semoga kakak Imel, mama Imel, atau kakak Yuliana mendapat istirahat yang kekal dalam kerajaan surga. Dan juga untuk kakak Bapak Imel sekeluarga, adik-adik semuanya, selalu dihibur, dikuatkan. Semoga mereka menerima situasi sedekah ini dengan kacamata iman. Marilah kita memulai misa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan bacaan Injil, sabda Tuhan hari ini, dan juga menerima tubuh Kristus dan darah Kristus, entah secara jasmani atau rohani, mari kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita, agar kita layak merayakan misa ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, Engkau tidak kelihatan tetapi selalu hadir di tengah-tengah kami. Bila kami berkumpul atas nama-Mu, kami mohon, semoga kami tetap rukun dan menjadi umat-Mu yang suka akan kedamaian. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab Keluaran. Waktu Israel ada di padang gurun, Musa mengambil sebuah kemah dan membentangkannya jauh di luar perkemahan. Kemah itu diberi nama Kemah Pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan pergi ke kemah pertemuan itu di luar perkemahan. Apabila Musa pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai yang masuk ke dalam kemah itu.
Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, maka turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, lalu berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara dengan Musa dengan berhadapan muka seperti orang yang berbicara dengan temannya. Kemudian kembalilah Musa ke perkemahan, tetapi Yosua bin Nun, hambanya, orang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Pada suatu hari pagi-pagi benar, Musa naik ke Gunung Sinai. Ia menyerukan nama Tuhan. Tuhan lewat di depan Musa sambil berseru, "Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, rahmat dan kesetiaannya berlimpah-limpah. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tetapi orang yang bersalah tidak sekali-kali ia bebaskan dari hukuman. Dan kesalahan bapa akan dibalasnya kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya, sampai keturunan yang ketiga dan keempat." Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah, serta berkata, "Jikalau aku mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang berkeras kepala. Tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu." Musa berada di sana bersama-sama Tuhan 40 hari, 40 malam lamanya, tanpa makan roti dan tanpa minum air. Dan seluruh perjanjian, yakni ke-10 sabda, dituliskannya pada loh batu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi semua orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa dan memaklumkan perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Refrain, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak terus-menerus ia murka, dan tidak untuk selamanya ia mendendam. Refrain, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Benih melambangkan sabda Allah. Penaburnya ialah Kristus. Semua orang yang menemukan Kristus akan hidup selama-lamanya. Haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus meninggalkan orang banyak, lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak Allah, anak manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah setan, iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Yang bertelinga adalah mereka yang setia mendengarkan panggilan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Tuhan memberi kita kebebasan untuk memilih. Memilih Tuhan atau memilih setan. Konsekuensi akhirnya berbeda. Konsekuensi dari memilih setan, mengikuti godaan setan adalah bencana. Bencana untuk selama-lamanya bagi jiwa mereka. Tetapi konsekuensi dari mengikuti Tuhan adalah kebahagiaan untuk selama-lamanya. Dari jiwa mereka yang selalu mengikuti panggilan Tuhan akan mengalami kebahagiaan untuk selama-lamanya. Yesus katakan dalam Injilnya pada kalimat yang terakhir, katanya, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Bertelinga untuk apa? Bertelinga untuk mendengarkan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan kita harus betul memikirkan apa yang baik. Yang baik adalah pesan-pesan yang sudah disampaikan Kristus. Kita betul-betul percaya bahwa Yesus Kristus menyampaikan pesan keselamatan untuk kita. Nilai-nilai Injil itu sudah disampaikan Tuhan kepada kita. Kalau telinga kita betul mendengarkan itu, dan kita betul percaya bahwa apa yang disampaikan itu adalah demi keselamatan jiwa kita, maka kita akan selamat. Tetapi kalau telinga kita mengikuti godaan-godaan, ajakan-ajakan yang buruk dari setan, maka konsekuensi akhirnya kita akan dicampakkan dalam neraka, seperti yang dikatakan dalam Injil hari ini. Lalang-lalang itu akan dikumpulkan, diikat, lalu dibuang ke dapur api. Kita memilih yang mana? Kalau kita punya telinga yang baik, manfaatkanlah telinga yang baik itu untuk mendengarkan pesan Tuhan. Hayati dan amalkanlah itu. Karena dengan itu kita akan memperoleh keselamatan abadi. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami menghadap kepadamu ya Allah Bapa kami. Terimalah kami, dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Ya Tuhan, bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan sucikanlah kami dari dosa-dosa kami. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami di surga, semoga tertanam dalam-dalam di hati kami, bahwa menurut sabda-Mu, barang siapa kehilangan nyawanya, akan menemukan kebahagiaan dan kedamaian sejati. Tuhan, terimalah persembahan kami, persembahan hati kami,
doa-doa kami, intensi kami. Semoga doa dan intensi kami berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Secara khusus kami ingat mereka yang merayakan ulang tahun pada hari ini, dan juga mereka-mereka yang sakit ya Tuhan, dan juga mereka yang lagi berduka. Saya ingat Bapak Emil sekeluarga yang kehilangan mama tercinta, Mama Emil sekeluarga, Mama Emil. Semoga Mama Emil boleh menikmati kebahagiaan abadi, dan keluarga yang ditinggalkan boleh mengalami kekuatan hiburan. Dan jamahlah mereka-mereka yang sakit ya Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dengan kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu yang terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang engkau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus yang menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu, Ia merentangkan tangannya di kayu salib, agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau, dan sehati sesuara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkati yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Siprianus, serta para imam, diakon,
biarawan-biarawati, semua pelayan sabdamu, dan juga umat-umat kesayanganmu. Tuhan, berkatilah anak Yohana Dita yang merayakan ulang tahun pada hari ini, dan juga orang tua, kakak-kakaknya. Jamalah mereka yang sakit ya Tuhan. Tante Gina, adik Bina Seran, Emil, Marcel Langgor, frater kami yang lagi karantina mandiri, Pater Ferdiganti, dan juga mereka-mereka yang kena virus corona, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah pribadi atau di tempat-tempat karantina umum. Semoga Tuhan selalu hadir di tengah mereka, beri mereka kekuatan. Dan berkatilah para penderma kami ya Tuhan, di mana saja mereka berada. Dan berkatilah grup-grup rohani, pemilik-pemilik grup rohani, admin-adminnya, yang senantiasa menawarkan firman-Mu dan juga renungan-renungan. Dan berkatilah mereka-mereka yang selalu setia mendengarkan semuanya. Ingatlah pula akan saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, secara khusus keluarga Arnoldus Jansen, yang hari peringatan kematian mereka kami kenangkan pada hari ini. Pater John Kersen dari Jerman, Bruder Kaspar dari Jerman, Pater Janusz Ziniszewski dari Polandia, Pater Michael Mike Raya dari Ruteng dikuburkan di sini di pekuburan novisiat. Bruder Tarsisius Meo juga dari Ruteng, Pater Joseph Pereira dari India, suster-suster kami SSPS, Suster Raguel dari Argentina, Suster Baptista dari Belanda, Suster Ines dari Argentina, Suster Egida dari Slovakia, Suster Teresvita dari Slovakia. Dan juga saya ingat kakak Yuliana yang meninggal kemarin. Dan ingat juga keluarga yang berduka. Semua Tuhan memberi mereka kekuatan, hiburan, bahwa mereka melihat situasi ini dengan kacamata iman. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang, supaya percaya kepada-Mu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami,
tetapi perhatikanlah iman gerejamu. Dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya, baik secara jasmani maupun secara rohani. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut, baik secara jasmani maupun rohani, melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin." Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, hanya Engkaulah yang akan mengadili mengenai kebaikan dan kejahatan. Bila sudah tiba waktunya, kami mohon agar Kau limpahi roh-Mu, supaya kebaikan dapat berkembang dengan suburnya, sedangkan kejahatan dan dosa tersingkir musnah. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami pada misa ini, intensi kami, baik yang sudah dibacakan maupun yang begitu banyak teman kami di luar sana yang juga punya intensi. Tuhan, Engkau mengetahui semuanya, dan kalau boleh dengarkanlah semuanya dan berilah mereka berkat sesuai dengan intensi mereka. Semua doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita semua diutus. Amin.